gitu kan untuk didiskusikan gitu. Kemudian sedikit rencana dari saya gitu. Sedikit rencana dari saya kemarin kan terkait dengan ATS itu kan ATS terkait dengan UAS. Terkait dengan UAS kan memang ketika saya jabring nggak dibales, Mbak Okta juga WA juga nggak dibales ya. Tapi nggak tahu sekarang mungkin udah dibales Mbak Okta. Akhirnya kan 2 minggu ini kan kita vakum gitu kan. Maksudnya nggak ada komunikasi sama Pak Ali sama sekali gitu kan. Nah, harapan saya 2 minggu ini tadi untuk pembuktian kita bahwa kita menyelesaikan buku ini, jadi paling tidak besok hari Sabtu atau Minggu atau maksimalnya Senin pagi lah. Senin pagi nanti kita sudah mengirimkan draft bukunya gitu ya, draft bukunya ke Pak Ali itu sebagai bukti bahwa 2 minggu itu kita memang di minggu tenang itu kita gunakan untuk menyelesaikan buku ajar ini, sehingga nanti saya WA lagi ke Pak Ali gitu ya, kaitannya mau membahas UAS dan sebagainya, itu kan enak gitu kan, ngobrolnya enak. Soalnya saya ngomongnya sekarang gitu ya, saya ngomongnya sekarang di tengah-tengah kondisi seperti ini, kayaknya saya nggak tahu beliau marah atau enggak kaitannya dengan WA saya yang kemarin itu tadi, kok rasanya aku mau WA itu nggak enak gitu kan. Nah, sehingga nanti saya mohon supportnya dari teman-teman semuanya, draft bukunya diselesaikan di minggu ini gitu ya. Nanti hari Minggu atau hari Senin pagi kita sudah kirim ke sana, kirim ke Pak Ali, nanti Pak Ali biar proses. Nah, nanti harapannya Pak Ali bisa memberikan jawaban lebih lanjut, apakah kita akan tetap melakukan UAS atau tidak gitu ya. Harapan saya tidak. Karena harapan saya juga tidak, Mas. Iya, karena gini, Pak Ali itu kan kemarin ingatnya mata kuliah kita itu 2 SKS gitu ya. Padahal mata kuliah itu kita itu jelas-jelas 3 SKS gitu. Nah, artinya mungkin ya bisa jadi ya UAS kemarin itu juga sebenarnya bukan sasarannya ke kita gitu ya. Bukan sasarannya ke kita tapi dikirimkannya ke kita. Nah, tapi saya nggak tahu bagaimana cara menjalin komunikasinya lagi gitu kan. Karena agak repot juga gitu ya. Makanya kemarin sudah dibantu Mbak Okta juga, nanti mungkin Mbak Okta bisa menyampaikan hasilnya seperti apa, atau mungkin pas ketemu juga mungkin bisa menyampaikan infonya, siapa tahu ada update terbarunya. Yang jelas kemarin bisa jadi Pak Ari marah dengan saya, bisa jadi gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu udah resiko bagi saya gitu ya. Tapi harapan saya buku ini nanti biar selesai di awal waktu gitu ya. Pokoknya sebelum UAS selesai kita sudah mengirimkan draft buku ini, artinya kita ada keseriusan untuk menyelesaikan buku ini. Karena kemarin saya juga sempat kepo-kepo gitu ya, kaitannya dengan buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Ali di tahun 2021 gitu ya. Dan kalau ini saya nggak tahu apakah tugas mata kuliah juga atau enggak gitu ya. Cuma ini isinya judulnya persis dengan mata kuliah kita, yaitu Filosofi, Teori, dan Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar gitu ya. Dan isinya juga bagi saya isinya kelihatan berkualitas, karena saya belum membaca secara menyeluruh, tetapi di sini komponen-komponen yang ada di dalamnya itu cukup spesifik ya, dan ini bisa menjadi bahan untuk kita juga untuk jadi referensi sebenarnya, karena sudah terangkum bagus di sini sebenarnya gitu. Nah, makanya teman-teman semuanya terkait dengan buku ini juga ya, karena ini sudah akan ditargetkan muncul atau terbit di UNY Press ya, UNY Press seperti target yang disampaikan oleh Pak Ali, maka nanti untuk penyajian konten sepertinya kita memang perlu berhati-hati juga gitu ya, apalagi nanti cek Turnitinnya. Nah, kemarin saya punya pertimbangannya adalah kayaknya kita lebih baik terpecah-pecah dulu gitu ya, karena compile file itu tidak mudah gitu ya, dan ketika di copy paste itu tidak serta-merta dia akan layoutnya sama persis dengan yang di copy kan gitu. Nah, maka nanti setiap bab saja nanti kita sendirikan, nah nanti biar layoutingnya nanti biar dari UNY Press saja gitu, jadi kita hemat tenaga gitu ya, dan juga hemat waktu, sehingga nanti kita bisa fokus atau konsen di masing-masing materi gitu, dan teman-teman memunculkan reference manajernya bisa di masing-masing account gitu, atau masing-masing bab gitu, sehingga nanti penguatan di setiap babnya itu jauh lebih kuat gitu. Nah, sementara itu teman-teman, gambaran awal saya, mungkin ada saran dulu kaitannya dengan ini.
dari yang sesepuh dulu aja. Mas Ibda, biar Mas Ibda. Gimana Ustadz? Ki wonge do ning ndi to kok ngomongnya kabeh ya, wah. Lah, aku mau on cam aku dewe ya kan. Ya terus aku melu off cam ta ya. Senior Hesti. Lagi rajut apa jare? Apa lo? Kok saya sentilit? Wong loro senior Hesti karo Ristina. Komputernya soalnya ra ono web. Ya gitu aja Mas, saya manut aja prinsipnya. Yang penting apa? Beliau bisa merespon tadi loh, karena kayaknya kemarin ada miskomunikasi atau apa ya. Kemungkinan kan masih karena via WA mungkin ya kayak gitu ya kekurangannya. Jadi mungkin nanti lebih apa betul. Kalau sudah dikaji tentunya lebih punya wawasan banyak ya, dan kemarin kan harapannya ini tidak karya personal yang dikumpulkan gitu kan, tapi ini karya bersama. Betul. Dan memang meskipun satu orang PJ-nya atau yang mengetik, tapi ya langkah baiknya memang tetap ada reviewnya ya, reviewernya kita semua sendirilah, karena yang lebih tahu arah dari perkuliahan awal. Nah mungkin nanti untuk memudahkan similarity ya mungkin bisa dicek similarity-nya, mungkin satu orang sendiri-sendiri gitu malah mungkin lebih gampang ya. Daripada yang sudah terkumpul. Betul. Itu nanti kalau mau diparafrasa kan balik meneh toh gitu loh. Jadi sebelum dikompar itu menurut saya di similarity dulu, diturnitin dulu aja lebih aman. Itu saya kira udah terstruktur itu. Oke, baik. Nah, kita itu dapat layanan ini enggak ya? Cek Turnitin enggak ya dari UNJ? Mas Arif masuk ya. Gimana Mbak Okta? Kemarin tuh saya udah hubungi UNJ Press. Itu toh, jadi kan saya tanya pertama template-nya ada enggak dan sebagainya itu. Beliau itu mengatakan nggak ada template, jadi ketika buku draftnya itu sudah jadi langsung diajukan saja ke sana, mereka yang akan melakukan review gitu. Tapi saya lebih jauh belum tanya untuk Trinity-nya seperti apa, apakah dari kita atau dari mereka. Tapi kalau untuk layout dan cover apa ya, itu dari mereka. Dari mereka. Nah, gitu. Jadi kita hanya PR-nya intinya terkait dengan substansi gitu ya. Terkait dengan substansi, terus nanti kalau sudah filenya sudah ready, tinggal kita kirim aja nanti biar di-download dari sana aja. Gitu. Karena setahu saya memang layoutingnya tidak menggunakan Word ya, pakainya apa itu loh, aplikasi khusus kok kayaknya. Iya. InDesign apa ya? Software. Ya, InDesign, betul. Kayaknya pakai itu. Nah, maka teman-teman semuanya, kalau layanan Turnitin gimana Mbak Okta? Kita bisa pakai akun kita itu, cek Turnitin. Maksudnya harus pakai maksudnya gimana? Mandiri. Kita mandiri cek Turnitin itu bisa nggak? Bisa toh, kayaknya boleh-boleh aja sih Mas. Nggak ini sih prosedurnya seperti apa gitu. Tak tanya kayak gitu toh. Dia cuma bilang kalau bukunya dulu, draft bukunya dikirim dulu saja. Dulu aja. Oh gitu. Nggak, maksud saya kalau misalkan dari akun UNJ kita itu bisa cek Turnitin masing-masing. Kalau akun UNJ nggak bisa Mas, tapi nanti tak bantu. Saya ada sih. Gitu. Oh gitu. Nah nanti jadi teman-teman untuk cek Turnitin hasil similarity-nya ya, nanti teman-teman bisa minta bantuan Mbak Okta ya nanti ya, untuk bisa ngecek itu, karena ada 9 orang. Nah terus jangan lupa untuk referensinya dibuat kalau bisa reference manager gitu ya. Dan ini Mbak Esti mungkin karena nanti yang layout yang layout UNJ Press toh, nah nanti Mbak Esti pakai Yetero aja nggak apa-apa lah. Gitu ya. Alhamdulillah. Karena kemarin saya mikirnya saya yang akan compile gitu. Saya mikir compile sama kita yang dino gitu saya gitu kan. Nah, kayaknya seperti idenya Mas Ibra tadi aja, kita fiksasi di masing-masing di masing-masing bab aja ya. Dibuat yang berbobot, berkualitas gitu kan. Kemudian cek Nurritin. Nah, setelah itu nanti kita per babnya nanti
kita compile jadi satu folder aja ya, tidak kita satukan jadi satu file tapi satu folder aja, kemudian kita kirimkan ke UNJ Press-nya, gitu aja. Oke. Terus Gitu ya. kemarin itu kan saya udah ketemu Pak Ali ya, tapi Iya. nggak tanya itu karena momennya beda kan, ada Beda. acara keluarga, jadi saya nggak tanya tentang itu. Tapi ya ke saya juga nggak dibalas sampai sekarang, nggak dibalas terus. Tapi saya belum berani buka lagi membuka percakapan pembicaraan lagi ya. yang lain. Iya, makanya saya membuka percakapan itu juga harus, Mbak. Wah, gimana Bu Kurung tadi kita buka percakapan kok kayaknya belum ada maharnya gitu. Ya. Jadi nanti kita maharnya pakai ini aja. Sogoan ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini jadi kita lanjutkan untuk review ya. Yang kemarin sudah masuk itu ada bentar saya cek ya. Yang sudah masuk itu yang pertama Mbak Oka, yang kedua Mbak Nesi, yang ketiga Mbak Vera, dan yang keempat adalah punyanya Mas Ibda. Nah, ini mau kita kritisi bareng-bareng gitu atau mau gimana teman-teman? Saya ngikut aja teknisnya. Bareng-bareng ya nggak apa-apa Mas, atau kemalaman nggak kira-kira? Anu aja, satu orang berapa menit kan saya kira cukup, Ya. nggak banyak. Oke. Nah, review ya. Oke, 4 dulu. Nah, yang baru masuk ini save dulu ya. Tak buka aja semua biar langsung ini ya. Dua, tiga, empat. Oke, dari bab 2 dulu ya. Ini kemarin saya dengan Mbak Okta itu sweetan karena Mbak Okta sudah selesai ternyata di bab 2-nya gitu ya. Jadi ini problematika di handle oleh Mbak Okta ya, terkait dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ini untuk tujuannya dihapus saja ya, Mbak ya. Nah, ya. Oke. Nah, hapus ini. Terus pendahuluannya sudah ada, nanti kita rapikan nggak apa-apa. Siswa pembelajaran problematika ini problematika tujuan pembelajaran ya. Ini sub Mbak. Yang mana Mas? Yang iya. Sub 1 ya. Sub 1 problematika guru, problematika siswa, problematika strategi siaran. Gak kecilan teman-teman. Dek, Problematika media pembelajaran. kecap Dek Fahri ramam Dek. Sambal Buatan. Wah, mantap sambal terong. Problematika bahan ajar, problematika keterampilan berbahasa, udah. Gitu. Ada tanggapan teman-teman?
Udah, mohon tanggapannya. Enggak yang problematika loh Mbak, yang apa? Yang mana? Penampilan kuwi mungkin sudah sesuai dengan yang baru ndak? Nek mau Oh iya, disesuaikan. belum Mas. Soalnya aku bingungnya yang ini, yang memirsa dan Oh, mempresentasikan yang itu tuh. dikarang kowe toh. Oh iya, berarti karang ya. Enggak, maksudnya kan Cuma kalau yang satu apa? Mempresentasikan, Itu kan memirsa. semacam ya sebenarnya hampir sama, Mempresentasikan. cuman Bicara, spesifik kan? dia apa mempresentasikan kan ya lebih apa ya, lebih kekinian lah bahasanya. Nek berbicara ya itu ya. Iya, berbicara dan Nah, nek mempresentasikan berbicara kan apa ya? terkesan ini ya, Iya. semacam apa namanya, satu arah. Nek mempresentasikan bisa jadi dua arah atau gimana lah, mungkin kan ada pengembangan sendiri, tetapi nggak harus ada kutipannya lah Mbak, maksudnya kan Oh iya. kan ini baru lah, nek golek jurnal ya ora ono. Nah, iya, makanya kemarin tuh aku mikirnya ya gitu. Waduh, nek golek kok ora ono ya. Saya juga belum pernah ngalamin. Atau ditambah dari CP-nya, paling enggak konsepnya jenengan kembangkan, ngoten kan lebih mungkin. Ya mungkin harapannya Pak Ali nek lho kok isih keterampilan lama lah, mungkin nek dikomentari, Ya. belum dikomentari kita Oke. sudah ngancang gitu aja. Siap. ini Berarti tambah di memirsa. sini ya. Sesuai ini ya, Pemirsa. sesuai keterampilan di Merdeka Belajar ya. Benar. Sama mempresentasikan ya. Iya. Mempresentasikan. Ini. Mm-mm. Oke. Memirsa itu kayak kombinasi dua kemampuan ya. Sama dengan mempresentasikan ya. Memirsa itu kan kayaknya membaca tetapi sekaligus dia Lihat. mendengarkan. Mm-mm. Iya, Ya sebenarnya mendengarkan. pengembangan ini Mas dari budaya tonton gitu loh. Mm-mm. Audiovisual ya. Ya memirsa kan. Iya. Video Padahal misalnya. istilah pemirsa itu udah lama ya Ya, sebenarnya. iya. Tapi kenapa baru muncul sekarang ya? Presentasi juga sama. Oke. Sudah ada lagi tanggapan teman-teman? Ya cukup Baca, lah itu menulis. udah jos itu. Jos banget ya. Suwen orang yang dikirim. Capek tenan we, Jos Gandos. Oke. Mbak Yes. Esti. Karena Ustadz menyetujui ya. Meng-ACC. Lanjut, meng-ACC. Yang berikutnya dari Mbak Nesi ini. Karena isu pembelajaran bahasa dan sastra anak. Ini tujuan perlu kita munculkan atau enggak? Nah itu loh, kayak kita seragam aja kemarin kan saya bingung ya, ini tujuannya mau dipakai nggak ya? Kalau ini tuh buku ajar, saran saya ada. Tapi kalau ini buku referensi, kayaknya enggak usah, nggak apa-apa. Kemarin ke apa Mas? Mintanya Pak Ali tuh? Kayaknya buku referensi ya kayaknya. Ya. Iya, kalau buku ajar ada tujuan, ada evaluasi ya. Wis diktat ya. Ingat saya buku referensi. Daras ya. Karena kalau buku ajar itu nanti di bagian akhir harusnya ada evaluasinya. Ada soalnya, pelatihan soalnya. Gimana? Kayak Pak Ali yo manut deh. Mas Arif, Manut ya. Arif, Atau nganu ya, nek enggak pembelajaran bisa jadi tujuan di bab ini, tapi apa istilah ya? Jadi setelah membaca bab 3 ini, pembaca siapapun ya, mahasiswa, dosen siapa itu minimal mengetahui ini atau gimana ya? Jadi capaian tiap bab lah gampangannya gitu. ya. Jadi multifungsi nggak kaku seperti modul yang sudah ada ya. Maksudnya ini tuh kan segmentasinya kita siapa sih? Apakah mahasiswa, apa guru ya? Kemarin saya juga bingung. Iya ya, gue sopo. Saya mikirnya juga gitu kemarin itu. Jadi kompetensi yang kompetensi yang Ya, akan CPL ya. Gitu ya. Capai CP per bab pembelajaran. gampangannya. Iya. Apa ya?
Nek di bukunya Burn yang mata kuliahnya Pak Wangit itu pakai learning objective, Mas. Yo, Learning objective ya. istilah Ya, itu sama kan, aja, sama aja kayak tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. learning outcome wis padha wae lah. Iya. Enggak maksudnya nek misalnya buku ini segmentasi ini kan kita nggak tahu ya untuk guru, mahasiswa S1, S2, S3, apa dosen, apa mahasiswa biasa umum gitu loh. Nek jelas segmentasinya untuk mahasiswa S1 kan malah enak, tujuan pembelajaran sangat relevan karena kan jelas untuk bahan ajar kan gitu ya kira-kira. Ya, Tapi nek ini hanya untuk umum yang penting kita buat ya sudah. Mau ada atau enggak menurut saya no nggak problem. masalah ya. Iya. Menurut saya kok kayaknya kalau masuk ke UNY Plus kok kayaknya lebih ke anu toh, umum toh Mas. Iya, artinya kan ini luaran dari mata kuliah ini. Nek dari awal kan kita arahnya duwe produk gitu kan. Iya, Nah, produk iya, itu kan produk. segmentasinya kan nggak jelas. Iya. Sama harus disasar gitu. Gimana? Dihapus saja? Punya aku nggak tak kasih itu, Wi. Oh, Berarti nggak ada dikasih tujuan ya. Tujuan. Karo soal-soal ya rata kayak. Atau gini aja, jangan tujuan pembelajaran. Nah, itu kan sudah spesifik buku ini buku ajar, tujuan gitu aja. Nek gitu gimana? Saya usul daripada dihapus eman-eman wis ngetek. Ini. Setelah membaca buku apa bab ini Jadi yang belum ada diharapkan nambahin nanti. ngono lah piye ya istilah ya. Nah, sing ngono wis lah enggak masalah. Nek gitu gimana? Jadi ini tuh bacaan umum juga untuk bisa diktat gitu kira-kira. Karena ada tujuan kan struktur di modul ajar ya kira-kira. Terus ya nanti maafkan nanti ditambahi tujuan ya. Ya Mas, oke. Nah, ini berarti kan tujuannya mengetahui problematika, menganalisis dan seterusnya kan. Mm-mm. Nah, tujuan untuk kita enak daripada ono pembelajaran. Ya. Yes, tujuan. Nih ya. Ini ada pendahuluan, perkembangan bahasa dan sastra anak. Gede ke sidik Mas. Ini. Mripate ketok. Nah, Bahasa dan sastra anak, tantangan dan mediasi dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran abad 21. Satu mediasi satu pembelajaran bahasa pendidikan guru. Halo teman-teman, bisa mendengar suara saya? dengar. Bisa Mbak Nesi, tapi agak kecil. Iya ya, Ya. nggak tahu kenapa ini. Untuk yang kemarin kan judulnya itu kan analisis apa current issue. Jadi saya hapus yang analisisnya karena kan itu sudah mengandung analisis gitu. Jadi tadi menjadi current issue gitu aja. Jadi analisisnya saya hapus. Kemarin kan dari Pak Ali kan ada analisisnya. Jadi saya hapus hanya current issue begitu. Enggak apa-apa, Sekarang nanti isu. masuk di tujuan aja, Mbak. Oh gitu. Ya, karena kan analisis kan udah mengandung di situ kan analisisnya. Tapi maksudnya kan tujuan perkuliahan aslinya. Oh, ya kemarin nggak dari ya, ada analisisnya. Begitu. Wih, apa kuwi? Oh iya, biografi penulisnya Wih. belum mana. Tadi ini yang punya Mbak Pra juga belum ya, biografi penulisnya ya, Belum. Mm-mm. belum ya, nanti dilengkapi. Aku niru Mas Ida ini. Lu jare kon Udah masuk kan? Teman-teman. Ini mungkin istilah-istilah asing ya Mbak Nesi ya. Nanti Kalau yang di tabel tadi apa tuh? Iki
ngopi apa anu, Mbak? Materi metode. Apa Mas putus? Bagaimana? Itu contoh kasus dari negara mana itu ada di atasnya itu? Oh, kui Almeida. Almeida, Bavendix, dan Biasini. Atas lagi ya, dari negara mana itu? Kasus untuk teks sastra, pengajaran teks sastra. Oh, ini analisisnya ya? Betul. Ini nanti di UNY Press tidak diedit, Mbak Okta? Biasa. Kalau editing kayaknya dari kita apa dari mereka ya? Kemarin tuh layout sebentar. Layout tok ya? Layout sama cover apa ya? Ya, berarti naskah mateng dari kita termasuk ejaan barang ki. Ejaan, cetak miring, Nah, dan iya. sebagainya. Ya. Tanda baca, tanda bengek ki. Jadi editor, proses editor dan layout dari mereka. Oh, berarti Oh, editor ya aman. betul. aman maksudnya kan. Terus lah mikir miring-miring. Begitu ya. Gimana? Ya? Saya naik dulu Mas coba. Saya tanya Mbak Nesi ya. Ini pikiran bersama ya. Iya, betul. Karena isu ini apakah dalam konteks masalah-masalah kekinian atau isu-isu dalam arti inovasi gitu loh. Kayaknya kalau baca jurnal-jurnal itu inovasi pembelajaran bahasa dan sastranya, Mas. Begitu. Maksudnya saya nggak baca sekilas tok tadi. Maksudnya jangan sampai karena isu ini justru malah hampir sama substansinya dengan yang tadi yang atas punya siapa Mbak Okta ya, problematika atau masalah tadi. Ya, apa namanya kalau kan banyak juga hampir sama kayak medianya belum memenuhi, tidak ada media di dalam sastra, itu juga dituliskan. Permasalahannya juga hampir sama seperti di Indonesia, di luar negeri itu. Permasalahan yang terbanyak di jurnal-jurnal itu guru itu kurang berinovasi untuk menghadirkan media sastra di dalam pembelajaran bahasa itu. Nah, berarti gini aja Mbak, mungkin di pendahuluan atau disisipkan lah ya, current issues yang dimaksud itu apa, mungkin biar pembaca itu tahu arahnya. Siap. Karena sebagai pembaca awam kan mesti nggak begitu loh. Kok Sina bersama dengan problematika ya gitu loh kira-kira. Oke. Tambah apa Mas? Mau Mas? Ya penegasan dari what is current issues gitu loh. Current issue itu apa gitu loh. Oh. Dalam bab ini current issue yang dimaksud adalah mungkin gitu aja tidak masalah. Siap. Ya sekilas coba saya pemahamannya sih gitu, maksudnya ada semacam substansi yang sama antara di problematika dengan current issues. Kan bisa jadi orang memahami kan penelitian terkini ya tentang isu tentang tema besar yang diangkat. Nah tapi kan maksudnya Mbak Nesi tadi kan ternyata inovasi yang dihadirkan lewat riset-riset terkini, kira-kira gitu ya Mbak? Ya benar berarti. Ya saya sih gitu, monggo yang lain. Senior malah ngilang king, wah lagi mam sama putranya. Nyimak ya. Lah Vera komentar ki bar dipek kok. Oh sing bar dhisik lak dirimu Pak Warek. Ora wis bar sik kok.
Mau ngelangkai suhu. Ora iso. Belas. Ya, aman ya, bab 3 ya. Ini memang perlu dibaca ya. Kalau memang ya perlu dibaca satu-satu sih sebenarnya. Mungkin bisa dikirim di grup gitu Mas, biar lebih Ya ini kan Oh, ya. sekilas we lah. Maksudnya yang penting kita wes ada proses review tahu. Konsepnya ya. Menggugurkan. Oke, lanjut ya. Bab 4 punya Mbak Vera ini. Wah iki Mas. Iya, jelas iki. belum selesai. Yo, urung bar, urung. Belum selesai. Mbak Vera itu bab berapa tuh? Bab 4 tuh ya? 4. Oh Ora iya. dihapus bingung. Ini makanya tak kira loh, kok ada ikine gitu. Sabar toh. Tak hapus dulu aja ben anu. Nih ya, konsep bahasa dan sastra Indonesia SD pada kurikulum Merdeka. Tujuan aja ya ini ya. Pendahuluan. Pendahuluannya buat dikai referensi ngono lho. Terlalu pinter. Oh, Terlalu pinter iki kok. tak catet teh. Tambah referensi. Wah ini nanti kita beririsan karo ngono aku iki Mbak. Hakikat Bahasa dan Sastra Indonesia ini nanti. Jadi Landasan Nggak apa-apa. filosofis ya. pendahuluan. Pengertian bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, nilai penting bahasa Indonesia bagi siswa SD. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Iku ono kurikulum 2013. Nah itu Iya, sing 2002 apa merdekane durung terlalu akeh nemu. ya itu tinggal di anu aja di bawahnya loh. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, corak bla 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 gitu kan. Oke. Misalnya gini Mas. Maksudnya kan pengantar toh, prakata toh kuwi maksudnya. Enggak masalah, maksudnya nek sekilas enggak dijelaskan nanti kan jare berorientasi Merdeka Belajar. Isinya K13. Iya. Soalnya tertulis. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Prinsip fungsional. Ya wis lengkap fonologi. Peneliti dan terminologi. Fonem, morfem. Semantik kono. Sintaksis ya. Sintaksis sematik. Sintaksis. Siapa mau kuwi? Mundur Mas, sedikit Mas. Sintaksis. Nah, ke bawah dikit apa mau? Ruang lingkup. Frasa kuwi dudu frase. Judulnya frase, ngisore Frasa. frasa. Ada. Ya nek lali maksudnya. Ngisore frase. Iya, frasa. Frasa, klausa, kalimat, sintaksis, sematik. Pengertian makna, menulis makna. Masuk ndak ejaan? Perkembangan ejaan. Enggak, materinya ya termasuk perkembangannya mungkin. Ejaan masuknya ya kuwi toh. Ejaan itu masuknya sejarah ya Mas? Sejarah Sejarah ejaan. Ya. bahasa. Enggak, sejarah perkembangan bahasa. Mulai dari ejaan Berarti Suwadi enggak dan masuk di sini sebagainya. ya? Nanti dia topiknya harusnya di bagiannya adalah ya bisa sih, bisa di sini bisa. Tapi nanti ada kajian lebih lagi yang sejarah perkembangan ejaan ada.
Tapi ejaan yang terbaru juga bisa, yang EBI itu toh. Maksudnya kan nggak usah belarak-belarak ejaan, maksudnya ejaan kita yang formal ini gitu loh. Yang sudah disepakati EYD ya. maksudnya. EYD kan Oh, EYD udah lama. Oh. Sekarang udah EBI. 2015 terus ganti ya, Mbak. Sorry. Bahasa Indonesia. Nah itu keterampilannya berarti nanti harusnya inline dengan yang tadi ya? Yang Nah, 6. iya. Nah, ini kurang ini berarti. Pemirsa, Loh, kok meh podo? double. Saya nembak Okta tadi teori apa problemnya? Problem Problematika. enggak masalah. Ya. Nah, ini kan lebih ke konsep ya. Enggak benar berarti ini sudah Memirsa dan merepresentasikan. mempresentasikan. Wes ono Mas ngarepe Mas. Wih, menyimak, berbicara dan mempresentasikan, membaca, menulis. Wih, jadi. Oh, kurangnya apa? Jadi menulis, Membaca, menulis. Mirsa. menyimak, berbicara dan mempresentasikan. Oh, gitu toh. Oh, menyimak, Terus memirsa. Nah, oh udah. Wis ono. Oh, di bawahnya. Ya, nggih. Kayaknya Oh, perlu tulisan ono apa, ilustrator ini deh. Gonku yo ketemu monoton tulisan terus kok ya. Dari sana tuh Mas kok? Dari UNY itu? Imbo nek tambahin layout. Iya. By request toh itu. Kalau outing itu. Jadi by request kasih Tulisan gambar aja minded kotak. ya welek, males tau maca tulisan saiki. Tapi nih kayak buku-bukunya Slavin ngono-ngono kan. Wong keterampilan ono memirsa, buku kita hanya membaca yo. Sing bab 5 nanti tak share screen-nya, Mas. Oh ya, siap. Bahasa Inggris Mas iki. Ah, iya, bahasa Inggris. Kok bateraiku garis sedikit. Oke ya, jadi Oke, silakan Mbak Isti. Oke, Mas. Nanti minta masukan ini, apa namanya? Nah, nek di pendahuluan tak kasih langsung gini, pendahuluan apa itu capaian pembelajaran? Gitu Pi, apa dihapus aja? Dihapus saja. Dihapus. Terus Pendahuluan umum. tapi ini pendahuluannya aku cuma membahas Enggak, pendahuluan kan ada teori, ada masalah kan, termasuk definisi. Jadi saya tak masuk kemarin yang di pikiranku cuman mau ini ngasih apa ya kayak definisi aja gitu. Berarti nanti tak tambahin ya. Jadi ini cuman definisi apa itu CP gitu. Nah, terus kalau judul di bab 5 itu kan CP pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tapi orang itu ya CP ono pembelajaran ya. Lah iya. Tapi pembelajaran langsung ya, pembelajaran gitu ya. Di ini aja Mbak, ditulis langsung aja, nggak usah disingkat. Gitu maksud gua. Nah, gini ya. Lah terus, jadi kalau di apa sepemahamanku itu aku menuangkan apa yang kayak di ini kan sama pemerintah gitu. Nah, gitu ya. Jadi aku mulai dari rasionalitas itu yang rujukannya pakai apa itu. Lah, makanya ini enaknya aku parafrase atau itu kan salinan dari dokumen ya. Enaknya gimana? Ini tak buat plug, cuman aku nambahin kayak misalnya pedagogi genre. Nah, di sini terus tak kasih konsep gue itu.
Gitu. Saya misalnya apa Mbak? Misalnya Mbak. Ngisor meneh. Ini sebenarnya sama juga, tapi tak ganti gambar toh. Aku gawe gambar, terus tujuan mata pelajaran itu sama kayak yang di itu. Nah, aku minta masukannya. Enaknya gimana? Sing bab 5 ini benar-benar disadur kayak dokumen, mindah dokumen gitu apa aku kembangkan gitu. Enaknya piye aku minta masukan. Karena nanti takutnya tumpang tindih sama bagiannya Mbak Handara di bab 6 gitu. Tumpang tindihnya di poin mana? Maksudnya nek ini plug gimana, nek enggak plug gimana? Kan misalnya aku mengembangkan contohnya kayak ini tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia ini terus akhlak mulia. Nah, nanti misalnya tak kembangkan nanti contohnya akhlak mulia itu seperti apa. Nek Mbak Handara itu kan implementasinya, implementasi CP. Nah, Gitu. berarti anu wae jenengan kan iki kan membahasakan secara yuridis, secara regulatif. Tapi secara filosofisnya belum masuk. Nah, berarti filosofisnya ditambahi teori sedikit-sedikit lah. Itu aja pengembangannya. Nanti yang implementatif biar senior Handara gitu. Oke. Berarti cuman kayak tadi itu aja ya, kayak tadi yang apa namanya Rahma dan ini ya. Saya aku menjelaskan tentang pedagogi genre, ini kayak penjelasan ininya, ya, tapi bukan implementatifnya gitu ya. Ya benar. Oke. Gitu. Saya atas nanti tambah tujuan loh Mbak. Tujuan toh tidak ada tujuan pembelajaran. Sebelum pendahuluan. Hanya nganu kok, apa istilahnya? Tujuan setelah membaca bab 5 ini apa kan? Ctrl V. Kurang enter sak enteran no. Di enter saya. Nah. Terus yes. Tekan GPS barang yang ngeri. Kuwi nek Ramadhanian yang gurip ya Mbak. Soalnya kuwi kan apa style lo iki. Ada 4 tahapan atau 4 tahapan lah malah dihapus. Ki pakai anu enot. Zotero. Zoteorian dene. Aku Mendelian. Lumayan enak untuk melipur karena nggak bisa install Mendeley. Ya ini tak stop share ya. Monggo yang lain tak selak malam itu 8:30. Oke, ini ternyata ada susulan dari Mbak siapa? Handara untuk bab 6-nya ya. Mohon maaf masih belum lengkap ya. Di sini saya pengen dapat masukan dari teman-teman ya. Kira-kira apa yang saya tulis itu sudah benar atau belum gitu. Nah, jadi di sini ada tujuannya ini nanti tak hapus, tak edit lagi. Ini ya. Ini. Ya, nggih. Kemudian
putus ya. Semuanya itu pasti banyak banget gitu. Jadi saya tuliskan secara singkat saja. Kemudian setelah itu saya juga menjelaskan ke bawah lagi, Mas. Faktor-faktor juga mencantumkan terkait dengan capaian pembelajaran nggih, fase A, fase C. Sebentar, Mas. Yang di atas. Gitu. Nah, itu saya juga mencantumkan nggih, walaupun nggak tahu nih di Mbak Hesti sudah cantumkan juga ya Mbak Hesti. Apa Mbak? Cantumkan apa? Tentang fase apa namanya capaian pembelajaran. Iya. Ya, tapi di sini ini Mbak saya lebih apa namanya lebih khusus lagi, jadi tidak tabel tapi sudah saya parafrase terkait dengan indikator-indikatornya apa yang dicapai begitu. Jadi ya ada nggak pres gitu loh maksudnya gitu. Nah, tujuannya apa di sini ya nanti setelah apa namanya saya menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Nah, di bawahnya mungkin saya menjelaskan metodenya secara umum gitu ya, metode dan tekniknya dalam menyimak itu secara umum begitu ya, tentunya untuk ke-SD-an. Nah, kemudian nanti di bawahnya saya juga akan menambahkan analisisnya. Nah, kira-kira dari beberapa metode dan teknik itu kira-kira metode apa yang cocok untuk fase A dan fase B dan fase C seperti itu. Kemudian nanti juga di akhir saya ingin juga menjelaskan terkait apa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran menyimak. Itu saja mungkin secara garis besarnya nggih untuk alur apa namanya alur tulisan yang saya tuangkan. Nah, untuk yang bawah-bawahnya memang belum. Nah, nanti mungkin alur yang bawah-bawahnya juga nanti sama ikut kalau memang teman-teman itu nanti setuju, alurnya juga nanti sama dengan yang menyimak begitu. Itu saja secara garis besarnya gitu teman-teman, monggo silakan diberi masukan. Mbak Esti yang paham ini. Mbak Esti gimana Mbak Esti? Atau Pak Ibda yang master buku ini? Atau teman-teman yang lain monggo. Kira-kira bagaimana? Untuk menghindari apa parafrasa, mending karena ini kan modul awal ya, dalam arti belum ada yang mengembangkan dalam tanda kutip loh ya. Iya. Nah, mungkin di poin-poinnya nanti terus di dalam tabel tidak apa-apa Mbak, tetapi guru dalam konteks keterampilan ini guru dapat mengembangkan bla bla bla, tapi ada teori sesuai Mbak Esti tadi, jadi itu bisa dilakukan guru gitu loh. Jadi kita nggak mengarahkan pembaca untuk mengembangkan seperti ini, tapi itu kreativitas inovasi guru. Jadi kita melempar bola aja modelnya implementasi itu. Jadi ditambahkan teori gitu maksudnya? Enggak, maksudnya coba ke bawah. Misalnya apa mau ya? Teknik apa membaca mau loh. Nah, misalnya pada keterampilan menyimak fase A, secara umum konsep dari CP kan bla 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 bla. Nah, nanti diberi kayak semacam tabel atau per CP itu, dalam fase ini guru dapat mengembangkan bla 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 sesuai gaya belajar bla 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 siswa, gitu aja. Jadi kita memberikan apa ya, pengantar untuk memacu kreativitas. Jadi nggak ditentukan dengan implementasi yang jenengan buat gitu. Paham ya alurnya ya maksudnya ya? Ya karena kan iya paham, karena kan dalam kurikulum merdeka kan maksudnya guru diberi kebebasan gitu kan maksudnya. Nah, benar. Maksudnya, saya hanya memberikan rekomendasi, silahkan disesuaikan dengan keadaan siswanya gitu kan maksudnya. Bisa ya kayak gitu bisa. Maksudnya nggak matang, dalam arti buku ini tuh hanya mengantarkan, membuka wacana, membuka pintu ijtihad lah bahasanya guru agar memprototipkan CP-CP dan fasenya gitu loh Mbak. Iya paham. Jadi lebih enak dan tanpa banyak mengutip dan memparafrasa atau kalau gitu. Iya. Jadi pakai bahasa kita. Nah, ya, hanya rekomendasi lah istilahnya. Ya oke. Ya paling nanti setelah metode itu nanti paling itu rekomendasi itu. Oke. Benar. Ya, lanjut ya.
Piro yang mau. Terakhir sementara ini. Bab 9 punya Mas Ibda ya. Bentar. Tujuan Pembelajaran saya. literasi. Pembelajaran literasi anak sekolah dasar. Oke. Cilian ya. Monggo dikomentari loh. Wah, ini malah do ngantuk ini. Malah dong ngantuk ya Mas. Biar memberikan komentar diri sendiri. Gak nek saya bingungnya itu kemarin kan konsepnya kan tidak ada ya. Jadi di atas ada konsep bahasa sastra, cukup kok pembelajaran literasi, makanya kayak Literasi. jumping gitu loh. Makanya tak kasih data yo ben ono kerangkane bahwa literasi itu kalau di dalam CP kan memang integral ya, bahasa sastra gitu loh. Betul. Mas apik sih Mas. Iki yo angger digawe wae bingung kan. Enggak. Itu ya teman-teman ya. Sisanya Udah nanti berapa bab ini berarti. Mas kurang Arif, saya aku barusan satu. kirim Mas. Oh Mbak Fajar saya kirim. Ya, tapi aku nggak tahu sih benar apa salah, nggak pede Mas. Oh Gak iya. ada kebenaran, gak ada kesalahan. Mas Asif ya anonim ki. Anonim. Oh, itu Mas. Dia lagi semedi. Wah ini mau nek dirujuk wong kok anonim, titik dua. Beberapa Mbak Fajar sih. Bab 7 Mbak Mas. Bab 7. Oh iya. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa dan sastra merdeka. Nah, saya bentar ini spasinya tak rapalin dulu ya Mbak ya. Ben bacanya nggak terlalu apa. Ya, oke Mas, maaf. Ini pendahuluan apa tujuan? Pendahuluan Mas, ampun. Ini pendahuluan ya. Tujuan pembelajaran untuk momen batinku. Mas Arif,
Nggih. Maksimal apa plagiatnya berapa sih? Ya ampun. Beli banget ya. Kalau Kira-kira kalau buku itu berapa ya, buku referensi ya? Berapa Mas berapa Ibda? Mas Ibda? Kalau Mas Ibda itu Ya ora ono kepastian Itu. itu. Tinggal buku referensi kayaknya tergantung aturannya beda kepentingan deh apa. dengan artikel jurnal. Nah, secara umum biasanya 30 35 sih. Di penerbit-penerbit yang anu ya, yang mayor. Gimana Mas Ibda? Mas 30 Ibda 35. putus-putus. Halo? Suarane rap. Walah, malah hilang. Berarti Wah, sinyalnya hilang nih. ini Sabtu ya. Berarti sebelum jalan berarti sudah.
buat A4 itu dapatnya paling sekitar masih, kalau 20 paling masih dapatnya sekitar 10 halaman gitu. Nah ini pasti gimana Ustadz? Wah, gila. Turnitinnya berapa? Tethering yo ora iso e. Nanti Piro, HP. Mas? Batas toleransi turnitinnya berapa? Enggak, ini kan kita anu toh. Kalau pribadi-pribadi ya mungkin piro ya? Kan 10-an halaman ndak ada atau 7 halamanan ya kita ya. Itu pun Kalau A4. Iya. Iya. Ini kan 20 template-nya lah, A4. enggak apa-apa 20. 20 tadi ditawar. 20 anu loh, exclude bibliografi loh, referen loh. Nah ya. Oh, Mbak Fajar sih, 20 Mbak Fajar sih. Yakin Mas? Ya, oke deh. Kamu anu loh, 10 loh, 15 loh. 10 halaman standar A4 atau anu? Kan halaman saya kira enggak bisa disamakan, Mas. Apa? Bisa sama Kak. Mungkin kan ada gambar apa tetembeng. Yang penting substansi materi nah, menurut saya sih. Nah, misalnya bab problematika mau nek ditulis kabeh oh, kuandel banget. 20% tadi itu termasuk referensi berarti? Bukan, di luar Udah, itu. di luar. Exclude. Kan nanti exclude bibliografi nanti. Sudah semua ini? Sudah. Tinggal yang belum. Yang belum berapa? Piro mau Mas? Turnitinnya piro? Lagi apa? Similarity-nya? 20% Mbak. 20 ya. Mas aku mau tanya, sing nggon aku rada pusing ya. Sing bab 1 itu dadi anu ya. Filosofi itu tak ambil dari gambarnya Pak Ali itu aja ya. Ya, benar. Iya, sebenarnya sorry loh Mas, aku ini kurang konsentrasi terus langsung gara problematika jebulane dengan kuning dulu. Daripada Mbak Okta buat 2 kali toh Mbak Okta. Jadi saya tak itu aja lah. Kuwi gampang-gampang angel kuwi jane. Oh, Mas. Kudu anu kudu golek-golek anu. Dasare ning kono kuwi. Nah, tapi kan tadi sudah beberapa kan muncul di tempatnya teman-teman tadi toh. Mungkin nanti beberapa juga tak rangkum dari bukunya Pak Ali yang udah terbit ini aja. Gitu bisa. Sing kan bisa tak rangkum Nek boleh buat di-share ben nek sing revisi ben duwe gambaran, Mas. Wah, ya siap. Enggak ini dapetnya dari teman-teman yang dulu atau gimana? Saya cari dari akunnya Pak Ali langsung. Oh, no ya ning anu ya. Iya. Ya langsung dikirim lah kan ada semua. Ya, siap. Ya nanti mungkin pertimbangan setiap babnya mungkin bisa dilihat dari situ juga sih teman-teman. Nanti. Dan nek saya ini akan jadi istilahnya ya wadah kita belajar lah untuk menulis. Kapan lagi loh kita bisa nulis bareng Pak Ali loh. Mbak Okta sangat terbiasa ya Mbak. Loh. Kalau tahun ngarep jadi guru besar Pak Ali. Lah ya, jadi kapan lagi kan ya toh. Kalau kita nggak kuliah. Tak ajak meneh Mas, rasa kapan lagi tak ajak. Oke. Itu ya teman-teman ya udah tak kirim, nanti yang beberapa tadi udah tak edit nanti tak kirim juga ya. Ada filenya nanti dikirim tadi. Mas. Dan nanti tak kirim lagi ya. Oke. Semoga formatnya nggak begitu banyak berubah dan keren juga ini, banyak visualisasi kayak punyanya Mas Ibda ini. Infografis teman-teman semuanya nek misalkan bisa ditambahkan banget toh. Tambahkan aja. Kan nanti ada yang menyempurnakan. Iya. Mbak Esti lo ketoknya rajin gawe ngono-ngono unyu-unyu apik ta. Wah. Kontekstual ya. Ya gitu, teman-teman ada yang mau dibahas lagi?
Ya mungkin timeline kita kan ini yang belum mungkin ya disesuaikan mawon. Maksudnya kalau dikirim buku mungkin ada Ya. gambaran, terus kapan Review lagi. deadline, terus mungkin Turnitin baru dikirim final gitu kan. Terus Ya. Pak Ali kemarin gimana itu? Mbak Okta ini jubirnya kira-kira apakah ada UAS ansih atau hanya kemarin salah paham atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Kayak ini salah paham Mas, koyo soalnya Ya itu tadi tuh yang disampaikan Mas Arief, mungkin Senin pagi coba mengirim draft ini dan menanyakan kalau ini tuh sebagai UAS gitu loh. Juga beliau dulu kan ngomong toh. iya. Iya. Iya, kita masih ingat ya. Iya. Ya jenenge wong tua ya no Oh, laline. no. Enggak. Pertanyaan besar saya itu toh, Pak Ali itu kalau Mbak Okta mungkin bisa jawab ya, atau Mbak Handara. Pak Ali itu termasuk orang yang berani mengakui kesalahannya atau enggak gitu. Misalkan lupa, oh ya Pak, saya lupa gitu kan. Atau biasanya memang Beliau itu beda Mas sama mahasiswa dan sama rekan kerjanya beda. oh gitu. Tak lihat nek aku sebagai mahasiswane ya kayak gitu nek. Tapi nek dengan kayak WA-an sebagai rekan kerja atau WA-an masalah penelitian, nanti kalau beliau salah itu ya oh ya Bu, maaf saya salah gitu. Salah ya. Oh. Tapi kalau yang mahasiswa, sebagai mahasiswa, soalnya aku agak bisa niki WA beliau kira dibales ya. Wah, iya. Wis hapus Soalnya bahas kuliah. Mbak Adara kita itu berpengalaman ya kayak ini kan. Iya kayak gitu itu kalau sama mahasiswa sih. Tapi Iya, lebih ngeri ke mahasiswa S2, perlakuannya sangat beda sekali dengan S3. Yang mau orang gitu ya. Nah, Mas Arief kan Mas pernah tuh diajak beliau. Sudah pernah. Tapi seingat saya memang beliau itu nggak mau, maksudnya ketika salah itu ya itu tidak mengatakan bahwa oh ya maaf saya salah gitu. Iya. Kan. Saya lupa atau apa itu. Nek sama mahasiswa gitu. Iya. Nah, artinya kan ini nggak mungkin tau kita susuli juga gitu kan. Ya nanti kalau diam aja deh Mas, maksudnya kasih aja itu draft buku kita udah kalau gitu beliau nggak ungkit-ungkit yang kemarin ya udah biarin aja. Nanti wis beres ono loh. Nanti misalkan nilainya keluarnya amin semua atau B semua, nanti diajak Zoom bareng gitu aja ya. Iya. Lah salahnya orang jawab ya, maksud aku ya tekon kok pas orang muni. Loh kemarin kan nggak ada UAS toh Pak katanya ngono tapi aku tanya bukannya. Mohon maaf Pak, kemarin sesuai kesepakatan belum ada tidak ada UAS atau ada perubahan ini tugas akhirnya jadi ada UAS. Enggak, kalimat teksnya gimana tuh Mas kemarin itu? Tak share screen aja ya. Ya maksudnya ben cetor loh kronologi. Iya. Daripada gerundel no, manake bingung tuh. Ben teman-teman ben perasaan harus tak hati-hati gitu. Ini teman-teman. Ya cuman ini ya. Pak UASnya besok Senin saja ya gitu kan. Ini mendadak ini tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya. UASnya tertulis atau proyek buku kemarin ya Pak. Tertulis kan gitu kan. Ngapunten Pak, untuk kelas kami tetap ada ujian tertulis nggak Pak selain proyek buku kemarin saat Zoom sebenarnya disampaikan bahwa UASnya ada proyek buku. Sampai ini tak scroll ke bawah ratusan kali nggak muncul ya WA-nya beliau ya. Ya baru kira bales nah ya. Enggak sih. Ya kuwi marake miskomunikasi kuwi. Iya. Ya sudah dibiarkan aja Mas. Itu keterampilan pemirsa kok. Tapi nggak apa-apa kok. Nanti maksudnya ketika kita, yang penting kan tugas kita untuk menyelesaikan proyek buku selesai gitu kan. Proyek kita buku selesai, terus kita nunggu nilai keluar gitu kan. Dan nanti kalau memang nilai keluarnya tidak sesuai harapan kita kan bisa mengajukan banding. Kita udah S3 kok ya, masuk udah
Terus Iya, lagian Hanya ini masalah buku juga komunikasi sebenarnya. Komunikasi, betul. ya besok nek ketemu tak tanya. Tapi kalau di kampus ketemunya. Kalau ngajar banyak bisa jadi yang kelas kita yang Prof siapa? Selamat ki yo nilainya masa sing ngumpulke tugas apik nilainya apa? B plus ya lucu lah. Tapi nih Pak Ali itu rata semua. Kemarin jurnal juga sama kok. Yang penting udah submit semua juga amin. Semua nanti kalau udah terbit baru nilainya A. Kayak semua kayak gitu rata semua satu kelas. Skopus. Nilainya Londongan ya. dulu waktu S2 gitu maksudnya. Cinta apa Jadi Skopus? Cinta. S2 kan? Jadi wajib memang menyertakan nama beliau. Saja niki iku Mas. Jadi kuncinya ke beliau iki senengane iki namanya harus ada. Sebenarnya itu kalau ujian tertulis saja niki ora penting-penting banget saja. Ya kan Penting publikasi. bukunya berarti. Iya. Nggak ada Enggak. juga yang penting itu nyantumin namanya beliau terus laporan nih Pak gini udah ya gitu. Oke. Penting itu aja semua rata nilainya kok. Pemerataan ya. Ya lumayan Iya, sing bodoh kayak aku tertolong toh. Nilai rata. Tapi kemarin itu kan bener ya Mas ya. Kalau nanti bukunya belum terbit ya nanti amin dulu semua kan gitu kan. Iya. Iya, Kan? dengar kok. Nah, Nanti udah kalau terbit, baru nilainya A kan gitu. Pak Ali Gue datang. banget aku. Dan dulu di Pak Ali. awal juga produk Itu masih Mas Hasim. Dan Pak Ali. suka ngeselin itu. Oh iya. Lah ya toh. Ano, Wes Mas. Iya. Pak Ali segera presentasi Pak Ali. Pak Ali KW gitu. Belum selesai aku Mas. Biasa aja lah. Udah aku dengerin tadi kok yang apa pembaruan-pembaruannya. Itu jangan sebelahnya Pak Ali itu. Ya Allah. Padahal ini anu ya, nilai apa Mbak Oka yang di-share Mas Asif tadi ya? Yang isi itu loh, Monef pembelajaran ya. Isi yang monef akhir. Iya. Jangan lupa teman-teman. Oke, endingnya kapan itu, Mbak Oka? 17 sampai 18 Juni. 18. Jangan sampai buat surat lagi. Nanti akan dimarahin Pak Haryanto. Oh, kan mahasiswanya banyak ya, tetap ada aja 1-2. Oke. Ini deadline lagi Jumat ya? Mas. Ya, minggu nanti kita akhir. Kalau mau review Zoom lagi nanti insya Allah kita minggu malam ya. Minggu malam nanti kita review lagi. Dan nanti setiap teman-teman yang sudah fix langsung kirim aja ke grup ya. Artinya teman-teman yang mungkin ada kesempatan untuk mereview ya review aja. Kalau yang tidak monggo silahkan. Intinya ketika kita udah final langsung aja kirim ke grup. Nanti saya secara berkala juga akan saya compile gitu ya. Dan nanti kalau sudah fix akan saya kirimkan di Senin paginya. Nah terus nanti Senin pagi sekaligus cari info ya. Intinya jadi ini saran teman-teman gimana? Saya WA-nya langsung ngirimkan draft bukunya aja atau sambil menanyakan UAS-nya. Draft bukunya aja Mas. Bahasa takon ya. Mengirim tugas akhir sesuai kesepakatan. Ngono langsung. Nek beliau nyinggung wis lupakan. Iya, oke. Nanti yang dikirim itu yang masih format tadi atau format 4 atau yang itu ada itu aja. Yang itu aja nggak apa-apa Mas. Ya? Soalnya itu nanti kalau diubah A4 nanti layoutingnya berubah lagi. Gitu aja. Terus teman-teman yang dikirim cukup yang babnya sendiri ya. Jadi daftar isi dan sebagainya nggak usah. Ya, benar. Nah, jadi langsung bab, kemudian isinya apa, daftar pustaka, terus sama biografi penulis saja udah. Gitu aja. Oke, nanti dikirimkan ke grup. Terus nanti minggu coba saya buka Zoom-nya. Yang mau gabung silahkan gitu ya untuk review bersama gitu.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggih, Pak Ali. Jadi yang belum tadi cuma kita berdua Mas Arif. Gimana? Cuman yang saya tuh sama Mas Arif ya yang belum ya. Ya, belum ya, itu dua itu. Berarti kita buat deadline sendiri Mas. Biar cepat. Jadi kita Sabtu Sabtu pagi ya nanti ya. Oh iya, iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggih, Pak Ali, matur suwun Pak Ali. Oke. Oke, gitu dulu lah teman-teman ya. Selamat istirahat, ini udah jam 9 malam ya. Yang mau lanjut lembur silahkan, yang mau segera istirahat silahkan ya. Semoga nanti proyek kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Amin. Ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.